Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fala ibrota, dan tidak dihitung liridha'il kabiri, menyusui orang dewasa. Berarti menyusui orang dewasa siapa? Suaminya ya. Hatta walau massaz zawju, sehingga misalkan suaminya itu sampai mengulum, wa abdala bana zaujatihi, misalkan menelan air susu istrinya. Kama rawahu ad-Daruqutni, ini riwayatkan oleh Syekh Daruqutni an Ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la radha'a illa ma kana fil haulaini. Dari hadis tersebut dikatakan enggak dimaksud satu radha'ah kecuali haulaini, kecuali ada di dalam dua tingkah. Udah gitu referensinya. Paham nggak? Ya, saya bacakan referensinya. Jadi menurut Syekh Wahbat Zuhaili barusan itu dikatakan, boleh nggak sih kelakuan suaminya kayak gitu ke istrinya? Itu udah jelas boleh, sok nggak apa-apa suami. Kalau kamu senang nggak apa-apa, dan biasanya istrinya juga itu senang. Kenapa biasanya istrinya itu juga senang? Karena memang di daerah payudara itu banyak sekali syaraf-syaraf ya, dari yang dimiliki oleh wanita, syaraf-syaraf yang tertimbun di dalam daerah, apalagi di daerah puting sang perempuan gitu. Jadi kalau misalkan dilakukan dilakukan di daerah itu termasuk daerah sensitif loh, puting itu gitu. Bahkan itu merupakan salah satu tanda ketika sang perempuan itu mulai ada daerah gairah hormonalnya ataupun syahwatnya itu memuncak. Biasanya putingnya itu akan semakin mengeras gitu, karena memang di sana itu banyak banget syaraf yang dimiliki oleh perempuan, sehingga wanita sendiri pun seneng banget biasanya kalau misalkan dimainin di daerah itu oleh suaminya. Jadi hukumnya adalah apa? Nggak apa-apa, boleh, sok lanjutkan ya, nggak perlu ada keraguan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ketika kelakuan suami tersebut karena istrinya itu lagi menyusui anaknya sehingga sampai terhisap ataupun tertelan air susunya itu. Nah, jika tertelan oleh suaminya, aduh nanti saya jadi anak istri saya, nanti gitu enggak? Aduh, takutnya jadi satu radha'ah, takutnya menjadi satu mahram. Enggak enggak menjadi satu mahram. Karena gini, jadi ini saya mengkol nih ngebahas masalah radha'ah. Sedikit ya saya bahas masalah radha'ah karena ini agak nyambung masalah persusuan. Jadi artinya radha'ah itu apa nih? Bagi para pendengar Al-Asran yang belum pernah mendengar artinya radha'ah, itu adalah satu susuan ya. Jika menjadi satu susuan ataupun menjadi satu radha'ah, itu artinya adalah menjadi satu mahram. Artinya satu mahram ya, sehingga kalau kita di dalam bermadzhab Imam Asy-Syafi'i, kalau misalkan kita antal kulit gitu ya dengan radha'ah tersebut, sehingga tidak akan membatalkan wudhu kita gitu ya.